Sebuah UMKM di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan yang bergerak di usaha keripik tempe berhasil memasarkan produknya ke minimarket lokal. Lewat pelatihan digitalisasi yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, keripik tempe rumahan ini pun makin dikenal oleh masyarakat luas. Beginilah aktivitas Hidayana, pemilik usaha keripik tempe Rumah Carawali di Bone, Sulawesi Selatan. Sejak pagi ia sudah sibuk memulai fermentasi tempe yang akan dijadikan keripik. Proses fermentasi ini pun memakan 2 hari hingga akhirnya tempe siap digunakan untuk dijadikan bahan dasar keripik. Pengusaha keripik tempe ini memang membuat sendiri tempenya, tidak menggunakan tempe dari pemasok. Berbeda dengan fermentasi kedelai untuk tempe biasa, kedelai untuk bahan keripik tempe difermentasi menggunakan tepung tapioka. Sudah 14 tahun Hidayana menggeluti profesi sebagai seorang pengusaha UMKM. Berawal dari usaha tempe pada 2010, ia pun beralih ke usaha keripik tempe pada 2018. Alasannya keripik tempe lebih tahan lama dan kurang resiko. Nah, ketika hujan, subuh-subuh hujan, otomatis reseller saya tidak ada yang turun ke pasar tradisional yang ambil tempe saya. Nah, di situ saya bingung. Saya benar-benar menggalau, menggalau karena tempe saya tidak bisa, tidak tahan lama. Untuk tempe ini kan sebenarnya masa expirednya hanya sampai 3 hari dan pemasarannya hanya pas di pasar-pasar tradisional aja atau di abang-abang sayur. Tapi kalau setelah saya tadi saya katakan bahwa saya benar-benar galau, saya pikir apa ya yang bisa kira-kira yang bisa cocok untuk lebih tahan lama lagi. Ternyata setelah dipikir-pikir jadilah ide keripik tempe ini, karena dengan keripik tempe kita bisa titip di mana-mana saja. Hidayana biasanya memproduksi minimal 140 bungkus keripik tempe dalam seminggu. Meskipun awalnya sempat khawatir tentang daya tahan produk, kekhawatiran itu sirna karena keripik tempe bisa tahan hingga 6 bulan. Namun Hidayana menghadapi tantangan baru yaitu di bidang pemasaran. Di era digital yang semakin canggih, Hidayana mengaku kesulitan dalam menggunakan media sosial sebagai alat promosi. Beruntung, Hidayana mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan Digital Entrepreneurship Academy yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2021. Dari yang tidak tahu cara menggunakan sosial media, kini usaha keripik tempe Rumah Carawali memiliki 1.000 lebih pengikut di salah satu platform media sosial. Hidayana pun mengaku bahwa keripik tempenya semakin laris dengan bantuan media sosial. Kita disuruh mempraktekkan bagaimana bersosial media, dan saat itu alhamdulillah kebetulan saya dibuatkan Instagram Rumah Carawali sampai saat ini saya pakai dari instruktur dari Kominfo saat itu. Saya ini ibu-ibu gaptek, termasuk gaptek ya, dan sampai sekarang pun masih, tapi setelah adanya pelatihan itu saya sedikit-sedikit belajar dari cara beliau yang mengajarkan saat itu dan belajar juga dari anak-anak bagaimana membuka Instagram, bagaimana bermedia sosial dan lain-lain sebagainya. Serius menekuni usaha keripik tempe, kerja keras Hidayana kini berbuah manis. Keripik tempe Rumah Carawali kini bisa ditemukan di sejumlah minimarket di Kabupaten Bone. Banyak yang dilakukan Hidayana untuk mencapai titik ini. Di awal ia memulai usaha keripik tempe, ia memasarkannya dari rumah ke rumah, kios ke kios. Namun kini dengan menggunakan media sosial, keripik tempe Rumah Carawali semakin dikenali masyarakat. Ia pun mendapatkan banyak pelanggan dari media sosial.
Dengan harga Rp15.000 per kemasan, Hidayana mampu menghasilkan setidaknya Rp4 juta per bulan dari usaha rumahannya ini.